Ingatkah Anda akan cerita 3 orang anak yang saling membanggakan ayahnya masing-masing? Anak pertama berkata bahwa, wah ayah saya hebat karena dia sering bercakap-cakap dengan orang-orang pebisnis pengusaha hebat katanya. Oh, ayah kamu siapa? Ayah saya pejabat. Itu kata anak pertama. Anak kedua gak mau kalah dan dia berkata bahwa ayahku dong lebih hebat. Dia tiap hari bercakap-cakap dengan menteri-menteri. Waduh, emang ayah kamu siapa? Ayah saya presiden. Waduh, luar biasa. Kemudian anak ketiga pun tidak mau kalah. Dia berkata, ayah saya paling hebat di antara kalian semua. Loh, kok bisa? Setiap hari dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Loh, emangnya ayah kamu siapa? Ayah saya pendeta. Nah, itu kita sering melihat atau mendengar cerita ini bahwa di dalam kehidupan kita seringkali ini juga terjadi. Di mana setiap orang saling membanggakan tentang kehidupannya, tentang keberhasilannya, tentang kekayaannya, atau tentang apa saja yang dianggap dunia sebagai kesuksesan. Namun tidak dengan Paulus. Kita membaca di 2 Korintus pasal yang 11 ayat 23 sampai 31 hari ini. Dan kita akan lihat betapa perikop ini diberikan judul bahwa Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Paulus tidak bermegah atas keberhasilan, kesuksesan, kehebatan, bukan itu. Melainkan sebaliknya, Paulus justru membanggakan penderitaannya di dalam melayani Tuhan. Membanggakan kelemahannya di dalam melayani Tuhan. Mari kita lihat ayat 30 dikatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini mulailah kita dalam kehidupan ini bukan membanggakan segala hal yang bisa kita raih, bisa kita capai secara duniawi, namun kita minim pengorbanan, minim melayani Tuhan, minim waktu yang kita berikan buat sesama. Tidak, mari kita mulai berbalik ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di waktu yang sama kita menyatakan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Dia yang telah menebus kehidupan kita. Mulailah hari ini kita melakukan pelayanan, melayani sebanyak mungkin orang, berkorban bagi banyak orang, menyampaikan kabar baik dan Injil keselamatan, dan kita menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan agar Tuhan bisa bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, dan ketika kita mendekati mereka, berbicara kepada mereka pun Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Mari kita tidak lagi membanggakan semua keberhasilan duniawi itu dan mulai kita lihat apakah kita sudah cukup melakukan banyak hal bagi Tuhan. Apakah hidup kita dedicated untuk Dia? Apakah kita mendapat kehormatan untuk melewati tantangan, kesulitan, persoalan di ladang Tuhan? Apakah kita punya kehormatan untuk turut merasakan apa yang Yesus rasakan di kayu salib? Mulai hari ini mari kita bermegah atas kelemahan kita, supaya Tuhan yang semakin ditinggikan, Tuhan yang semakin dipuji dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.